Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kaum Rebahan. Di video ini admin akan berusaha terus untuk menghibur kalian semua melalui membacakan sebuah cerita novel yang sangat luar biasa, yaitu novel yang berjudul The History of Yi Chen. Di mana Yi Chen di sini salah satu peran utama yang sangat dikagumi banyak orang, keahliannya di berbagai hal dan keberuntungannya selalu menyertainya. Jadi di part sebelumnya adalah part ke-47, yaitu sekarang posisinya Yichen dan istrinya itu ada di rumah sakit melihat mertua laki-lakinya yang baru kecelakaan, baru tertabrak oleh mobil sampah yang kondisinya itu diperkirakan oleh dokter akan mengalami lumpuh. Jadi setelah melihat kondisinya di sini, Yichen didatangi oleh orang-orang konglomerat beserta ahli kedokteran tradisional, yaitu dokter yang telah disembuhkannya melalui obat racikannya. Dan kali ini apakah obat itu bisa juga mengobati mertuanya yang diperkirakan akan mengalami kelumpuhan. Jadi si Yichen menyerahkan kepada dokter ahli tradisional tersebut agar bisa memberikan obat itu kepada mertuanya. Oke, kita lanjutkan di part ke-48. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sementara itu, Seo sangat mengkhawatirkan keadaan ayahnya. Dia tidak menyangka sebelumnya kalau Liu Jiongjian yang diundang oleh Gao Junwei itu adalah seorang tukang obat penipu. Kini kedok Liu Jiongjian sudah terbongkar. Lalu di Shantaro Jinling, siapakah yang bisa menyembuhkan ayahnya? Tepat saat itu juga Yi Chen membawa si Tiangqi ke hadapannya lalu memperkenalkan dokter tersebut. Curan ini adalah dokter si Tiangqi yang terkenal sekali. Dia bisa menyembuhkan kelumpuhan ayahmu. Mendengar hal itu, Curan dan Mandan langsung terkejut. Keduanya sama sekali tidak menyangka kalau dokter top sekelas si Tiangqi bersedia mengobati Seo Changkun. Seo Curan buru-buru berkata, "Dokter Si, tolong sembuhkan ayah saya." Si Tiangqi tersenyum katanya, "Nyonya, tenang saja. Master Yi telah banyak menolong saya, jadi saya pasti akan berusaha sekuat tenaga." Setelah berkata begitu, dia berjalan menuju ranjang Xiao Changkun lalu mengeluarkan sebutir obat. Dengan hati-hati dia memotong obat itu jadi dua bagian. Kemudian di bawah tatapan semua orang, dia memasukkan obat itu ke dalam mulut Xiao Changkun dengan sangat hati-hati. Semua orang menanti dengan napas tertahan. Dokter kepala rumah sakit ini tidak begitu percaya akan obat tradisional yang mampu menyembuhkan trauma tulang belakang. Tapi bagaimanapun, ini adalah si Tiangqi yang terkenal. Ini membuatnya sedikit banyak merasa bahwa mungkin benar akan terjadi mukjizat medis. Sementara itu, Song Wanting, Wan Jenggang, Qin Geng, dan Hong Wu telah mendapat obat ajaib itu, jadi mereka dengan cepat bisa mengenalinya. Saat ini mereka juga ingin tahu sebetulnya seberapa ajaib obat ajaib itu. Tak lama kemudian terlihat tubuh Xiao Changkun sedikit bergetar. Wajahnya yang awalnya pucat mulai berubah jadi merah merona. Kedua matanya yang terpejam juga pelan-pelan terbuka. Ketika Su Changkun membuka matanya, dia hanya merasakan kalau energi kembali pulih dan tubuhnya terasa hangat. Rasanya nyaman tak terkira. Selain itu, rasa sakit di tulangnya perlahan-lahan menghilang. Dia tanpa sadar langsung mencoba duduk. Di saat inilah momen yang membuat semua orang ternganga terjadi. So Changkun betul-betul bangkit duduk di atas kasur dengan kekuatannya sendiri. Semua orang yang berada di sana langsung terkejut tak percaya. So Changkun menutup mulutnya dengan bahagia. Si Tiangqi ternyata memang benar-benar seorang dokter top. Dalam sekejap lumpuh berat ayahnya sembuh. Sementara itu, melihat Xiao Changkun pulih
seperti sedia kala Tuan Hongwu dan yang lainnya makin salut terhadap kehebatan Yi Chen. Mereka tahu setengah butir obat yang dikonsumsi oleh Xiao Changkun itu adalah buatan Yi Chen. Mereka juga menerimanya. Kini mereka menyaksikan sendiri keajaiban obat ini hanya setengah butir. Dan dia bisa menyembuhkan kelumpuhan berat. Mereka semua luar biasa gembira. Di saat bersamaan mereka tak bisa menahan seruan dalam hati. Master Yi sungguh-sungguh titisan dewa. Obat buatan tangannya ini ternyata mampu menyembuhkan lumpuh berat dalam sekejap. Ini benar-benar obat ajaib penyelamat jiwa. Sementara itu si Tangki juga amat terkejut hingga hampir pingsan rasanya. Ini sungguh merupakan mukjizat medis. Orang Amerika sekalipun tidak mungkin bisa menyembuhkan lumpuh berat, sementara dirinya hanya dengan setengah butir obat mampu menyembuhkannya. Memikirkan hal ini, dia pun larut dalam euforia dan langsung menyimpan sisa obatnya ke dalam saku dengan hati-hati. Itu adalah setengah butir obat ajaib yang dihadiahkan Master Yi kepadanya. Dia harus menyimpannya baik-baik. Tak akan dia menukar obat itu dengan apapun juga. Saat ini Xiao Changkun merasa tubuhnya mengalami perubahan yang mencengangkan. Ekspresinya seperti tidak percaya. Yang dia ingat bukannya dirinya mengalami kecelakaan hingga tubuhnya mengalami kelumpuhan total. Tapi sekarang kenapa dia merasa seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Tubuhnya terasa sangat baik hingga tak bisa lebih baik lagi, bahkan lebih baik dibandingkan sebelum terluka. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Xiao Changkun benar-benar bingung. Dia tak tahan untuk bertanya kepada Xiao Curan. Curan, aku kenapa? Saat itulah Xiao Curan baru tersadar dari keterkejutannya. Ayah, kamu mengalami kecelakaan hingga lumpuh. Syukurlah ada dokter Saktisi, jawabannya sambil menangis. Kemudian dia berjalan ke arah si Tiangqi lalu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dokter Saktisi, terima kasih sekali. Kalau bukan karena Anda, ayahku pasti tidak akan terselamatkan. Ujarnya serius lalu membungkukkan badannya sebagai tanda terima kasih. Si Tiangqi buru-buru mengangkatnya. Sebetulnya dia ingin bilang bahwa jika ingin berterima kasih, Xiao Curan harus berterima kasih pada Master Yi. Kalau bukan karena obatnya, dia tak akan bisa menyembuhkan ayah wanita itu. Bahkan sang ayah bisa sembuh total karena khasiat obat Master Yi sepenuhnya. Tapi begitu memikirkan pesan Yi Chen yang tidak ingin kemampuannya diketahui, dia pun mengeraskan hati dan berkata, Nyonya Yi, ini bukan masalah besar, Anda tidak perlu sungkan. Kalau bukan karena keberadaan obat Master Yi, tidak akan ada dokter yang bisa menyembuhkan kelumpuhan total, bahkan seorang dokter top seperti dirinya. Dokter kepala rumah sakit juga tercengang. Dia menatap si Tiangqi, katanya dengan suara bergetar, Dokter Saktisi, Anda sudah menciptakan sebuah mukjizat medis. Hanya dengan obat tadi Anda bisa meraih Nobel kedokteran. Ini adalah hal luar biasa yang membawa manfaat bagi semua orang di dunia. Si Tiangqi tertawa canggung. Anda terlalu berlebihan. Saya hanya tidak sengaja meraciknya. Kalau tidak, sekalipun saya punya kemampuan yang lebih hebat lagi, tidak akan bisa membuat pasien lumpuh total kembali sehat seperti sedia kala. Seru dokter kepala, obat ajaib Anda ini adalah keajaiban medis. Jika bisa diproduksi massa, entah akan ada berapa banyak orang yang terselamatkan. Si Tiangqi menggeleng-geleng, jawabannya, obat ini diracik oleh orang dengan kemampuan khusus. Jumlahnya di dunia sangat sedikit, apalagi sekarang hanya tersisa setengah butir obat. Jadi lebih tak mungkin lagi untuk memproduksinya. Dokter kepala menghela napas. Sayang sekali kalau begitu. Xiao Curan buru-buru bertanya pada dokter kepala, Dok, dengan keadaan ayahku saat ini, berapa lama lagi dia bisa keluar rumah sakit? Ini setelah saya lihat kondisi Tuan Xiao tadi, luka di tulang belakangnya sudah pulih, begitu juga dengan lukanya yang lain. Tapi saya sarankan beliau tetap di sini beberapa hari ini untuk memantau perkembangannya. Sekalian
memulihkan kondisi fisik Tuan Xiao, jawab dokter kepala. Si Tiangki di sampingnya menambahkan, benar Nyonya Yi. Biasanya dalam pemulihan luka diperlukan 30% pengobatan dan 70% pemulihan fisik. Jadi kami sarankan Tuan Xiao jangan buru-buru keluar rumah sakit. Kita tunggu beberapa hari setelah pemulihan fisik. Seseorang buru-buru mengangguk, kalau begitu kita tunggu beberapa hari lagi. Mendengar hal ini, Yichen berkata pada si Tiangki, Song Wanting, dan yang lainnya. Terima kasih kalian semua sudah mengunjungi ayah mertua saya, tapi beliau masih dalam tahap awal pemulihan, jadi baiknya kita biarkan beliau beristirahat dulu. Semua orang mengangguk. Berhubung Master Yi sudah berlatih, maka mereka semua segera meninggalkan. Berhubung Master Yi sudah bertitah, maka mereka semua segera meninggalkan tempat itu. Song Wanting, Si Tiangki, Qin Geng, Wan Jenggang, serta Tuan Hongwu dan kawan-kawan pun berpamitan dengan hormat pada Yi Chen. Setelah Yi Chen mengantarkan mereka keluar, Manan berkata pada Securan dengan cemas, Curan, Yi Chen si tak berguna itu kini makin hebat saja tipuannya. Para tokoh besar itu saja bisa dipermainkan olehnya. Ini bukan pertanda baik. Mendengar ibunya berkata demikian, Securan merasa canggung. Dia juga merasa kalau Yi Chen memanfaatkan kesempatan untuk mendekati orang-orang itu. Sebetulnya apa yang dia lakukan itu seperti meniti tepian jurang. Bahaya sekali. Dulu ada beberapa master yang menipu banyak tokoh terkenal. Setelah ketahuan mereka langsung dihabisi. Kalau Yi Chen terus begini, entah apa yang akan terjadi untuk selanjutnya. Manan melihat kekhawatiran di wajah Securan dan merasa dirinya telah berhasil menyadarkan wanita itu. Ia buru-buru memanfaatkan kesempatan ini dan berkata, tunggu sampai ayahmu keluar dari rumah sakit. Kamu harus segera bercerai dengannya. Kalau tidak, bukankah keluarga kita akan habis jika Yi Chen ketahuan suatu hari nanti? Manlan kembali menambahkan, kamu tidak lihat Gao Junwei? Dia ditampar keluar hanya karena salah bicara sedikit. Sementara Yi Chen sudah menipu mereka begini parah. Entah akan seperti apa nanti kematiannya. Securan sedikit tidak senang. Bu, Yi Chen baru saja memanggil dokter Sakti si untuk menyelamatkan ayah. Bagaimana ibu bisa bicara seperti ini? Bukankah ini keterlaluan? Keterlaluan apanya? Sahut Manlan judes. Apa kamu tahu kondisinya sekarang ini seperti berinvestasi pada asuransi harta. Kamu tidak tahu kapan akan terkuak. Begitu terkuak semua akan habis. Jawab Securan sungguh-sungguh. Bu, tak peduli mau bagaimana, aku tidak pernah memilih bercerai dengan Yi Chen. Mulutnya berkata begitu, tapi dalam hatinya Securan tetap khawatir. Dia bukannya takut terhadap nasib keluarga Xiao akibat perbuatan Yi Chen, melainkan mengkhawatirkan perbuatan orang-orang itu terhadap keselamatan Yi Chen. Dia merasa harus membujuk Yi Chen agar jangan membohongi orang-orang dengan mitos lagi demi keselamatan dirinya. Mendengar hal itu, Manan berkata dengan kesal, kau ini menjengkelkan sekali ya. Tiba-tiba Yi Chen masuk setelah selesai mengantarkan orang-orang itu. Manan ingin berkata lagi, namun dokter kepala sudah membuka mulutnya. Oh ya, nanti tolong selesaikan beberapa administrasi rumah sakit. Kami akan memulai perawatan dan pemulihan. Baik, Securan menoleh pada Yi Chen. Katanya, apa cek 180.000 yuan dari Tuan Wang tadi sudah di kamu? Ya, angguk Yi Chen, kalau begitu aku bayar dulu. Ujar Yi Chen lalu keluar kamar. Begitu mendengar kata cek 180.000 yuan, Manan langsung bertanya, cek apa? Cek dari mana? Securan menjawab, Tuan Wang dari grup di Hao mengembalikan biaya sewa kantorku. Mereka membiarkan aku memakai kantor di gedung Yongxin secara cuma-cuma. Manan gembira sekali mendengarnya. Ada apa? Ada kabar sebagus ini? Wah, seketika dapat 180.000 yuan. Dia segera bertanya pada dokter, oh iya dok, berapa biaya rawat inap kami? Jawab dokter kepala, berhubung pasien sudah sembuh total dan hanya tinggal pemulihan, biaya tidak begitu besar, sehari sekitar 220.000 yuan sudah cukup. Anda boleh membayar uang mukanya dulu.
Begitu mendengar hanya butuh 20.000 yuan, Manan langsung menghitung dalam hati, ceknya masih tersisa 160.000 yuan. Memikirkan hal ini, dia pun berkata pada si curan, "Aku akan menemui Yichen, urusan biaya rumah sakit biar aku yang urus," katanya, lalu meninggalkan kamar. Sementara itu Yichen sedang berjalan menuju loket. Begitu mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru, dia pun menoleh. Malan sudah ada di dekatnya. Malan berdiri di depannya, bertanya sambil terengah-engah, "Yichen, berikan cek itu padaku biar aku yang bayar." Yichen tidak tahu perihal 160.000 yuan di kepala wanita itu, jadi katanya, "Bu, ibu kembali saja untuk menemani ayah, aku bisa membayarkannya." Manlan memelototinya dengan marah, "Kenapa kamu banyak bicara sekali? Sudah aku bilang aku yang bayar, berikan ceknya. Aku kembali kau kembalilah untuk membantu curan." Yichen mengangkat pundaknya dengan pasrah. Dia mengambil cek dari sakunya. "Ini, Bu." Manlan menerima cek itu dengan gembira sekali, lalu berlari ke loket dengan hati penuh sukacita. Melihatnya seperti itu, Yichen pun tahu maksud wanita itu. Dia hanya menghela napas lalu kembali ke kamar. Setelah kembali, securan bertanya penuh rasa penasaran, "Ibu mengajarmu?" Yichen mengangguk. "Ibu ngambil ceknya?" Dia bilang dia yang akan bayar. "Ya sudah," jawab curan pasrah. Dia tahu kalau ibunya mata duitan. Begitu mendengar tentang cek 180.000 yuan, dia pasti langsung memikirkan sesuatu. Tapi dia juga tidak bisa berkata apapun. Bagaimanapun, ibunya adalah orang yang seperti itu. Kalau dirinya tidak setuju, ibunya pasti akan menangis dan merengek, mengancam bunuh diri. Sementara itu Manan berlari cepat menuju loket sambil mengacukan ceknya kepada kasir. Dia berkata, "Saya mau bayar biaya rawat inap Xiao Chang Kun." Sang kasir mengangguk, membuka dokumen dan membacanya lalu menjawab, "Cukup 20.000 yuan saja, sisanya tambahan." "Baik," sahut Manan gembira, "saya bayar cek ini, sisanya tolong masukkan ke bank saya." Setelah itu dia mengeluarkan kartu debit dan menyerahkannya pada kasir. "Ke nomor ini, tolong jangan lama-lama." Sang kasir mengiyakan. Begitu melihat cek itu, dia pun tercengang. Melihat ekspresi itu, Manan mengira kalau dia sengaja berlama-lama. Katanya dengan kesal, "Kamu ini kenapa sih? Tolong cepat diurus. Saya bilang saya ada urusan." Kasir itu pun tersadar dari lamunannya. Melihat Manlan yang begitu tidak sabar, dia juga sedikit marah sambil melemparkan cek itu ke hadapan Manlan. Dia berkata, "Saya lihat Anda baru keluar dari bangsal kejiwaannya. Anda bawa cek senilai 100 juta yuan untuk membayar rumah sakit. Apa Anda sakit?" "Apa 100 juta yuan?" Manlan mengerutkan alisnya. Dia menunduk untuk melihat ceknya dan melompat terkejut ketika melihat banyaknya nol pada cek itu. Dia menghitung dengan gumam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai di situ otaknya pun membeku. Teriaknya, "Benar 100 juta, aku kaya seketika." Si kasir menyahut dengan marah, "Sudah kubilang, apa kau sakit? Dari mana kau dapat cek palsu ini untuk menipu orang?" "Aku akan menelpon 110 untuk melaporkanmu untuk mengobati penyakit menipumu ini." Manan baru tersadar seketika. Keringat dinginnya mengalir deras. Sial, hampir saja kecelakaan. Bagaimana mungkin cek 100 juta ini asli? Anaknya jelas-jelas bilang 180.000 yuan, jadi cek 100 juta ini pastilah milik Yichen. Bajingan sialan ini. Tidak cukup hanya menipu tokoh-tokoh terkenal, dia juga membawa cek palsu. Hampir saja dirinya tertipu. Sungguh tidak tahu apakah pemuda itu benar-benar sengaja atau tidak. Tapi ini semua adalah bukti kalau dia memang menipu. Tidak bisa dibiarkan. Yichen bahkan berani menipuku. Dia harus membawa cek ini dan menunjukkan di hadapan putrinya. Tak peduli mau bagaimana, hari ini dia harus menyuruh putrinya bercerai dengan penipu ini.
Yi-chan sedang di dalam kamar dan mengobrol dengan Seo-churan serta ayahnya. Saat itulah pintu kamar terbuka keras. Manlan menyerbu masuk dengan murka. Begitu masuk, Manlan langsung mengacungkan cek itu sambil memaki-maki. Yi-chan bajingan, kau bahkan berani menipuku. Yi-chan tanyanya bingung. Ibu, kenapa berkata begitu? Kapan aku menipumu? Manlan tidak mengacuhkannya, tapi langsung berlari ke depan Seo-churan. Katanya, Curan, kamu harus segera bercerai dengan laki-laki ini. Dia bukan laki-laki baik. Dia bahkan berani menipu ibumu. Seo-churan sama bingungnya dengan Yi-chan. Bu, apa yang terjadi? Manlan menyerahkan cek itu ke tangan Seo-churan. Katanya dengan murka, lihat ini. Suami bajinganmu itu bisa-bisanya memberiku cek palsu, kasih rumah sakit sampai mau melaporkan ke polisi dan menyebutku penipu. Astaga, jantung Yi-chan berdegup kencang. Itu cek pemberian Song Wanting. Sial, pasti dirinya salah ambil. Selesai sudah, bagaimana dia harus menjelaskan. Seo-churan mengambil cek itu dan melihatnya, wajahnya langsung berubah. Katanya, Yi-chan, cek 100 juta palsu ini sebenarnya apa yang terjadi? Apa kamu sedang menipu? Yi-chan buru-buru menjelaskan, aduh Curan, ini semua salah paham. Seo-churan mengeringkan alisnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan padaku. Manlan menyelah. Untuk apa bertanya? Cek ini pasti dibawanya kemana-mana untuk menipu orang, lalu tidak sengaja diberikannya padaku. Untuk itu aku, kalau sampai benar-benar diberikan ke orang lain, bukankah polisi akan menembakimu sampai mati? Manlan menoleh ke arah Seo-churan, ujarnya peduli. Curan, orang ini berani menipu orang 100 juta. Apa kamu berani mempercayai orang dengan nyali seperti itu? Kalau kamu tidak bercerai dengan dia, keluarga kita pasti akan dirugikan. Seo-churan membeku, ujarnya sambil menatap Yi-chan. Yi-chan, kalau kamu tidak menjelaskan tentang ini, aku benar-benar akan mempertimbangkan untuk bercerai. Aku bisa menerima kalau kamu miskin atau menyebalkan. Tapi kalau kamu tidak berjalan di jalan yang benar, menipu dan sebagainya, aku tidak bisa terima. Yi-chan memutar otak lalu buru-buru berkata dengan ekspresi sedih, Curan, aku berkata jujur padamu. Cek 100 juta ini aku beli dari toko pemakaman. Toko pemakaman, Seo-churan dan Manlan ternyata. Lalu bertanya untuk apa? Yi-chan menghela napas. Ayahku meninggal saat aku umur 8 tahun. Beberapa hari yang lalu aku bermimpi didatangi olehnya. Katanya dia sudah tidak punya uang dan dibully di sana. Jadi dia menyuruhku membakar sedikit uang. Setelah berkata begitu, Yi-chan kembali menghela napas. Aku tidak berani menunda lagi, jadi aku pergi ke toko pemakaman dan diberi rekomendasi cek ini. Dibandingkan dengan berlembar-lembar uang-uangan palsu, cek ini lebih hemat dan ramah lingkungan. Jadi aku langsung membeli satu lembar seharga puluhan dolar saja. Lalu berencana membakarnya malam ini, tapi ternyata salah beri ke mama. Seo-churan bertanya dengan curiga, apa kata kamu ini sungguhan? Yi-chan buru-buru mengangguk. 100% sungguhan. Coba kamu pikir, zaman sekarang semua orang sudah pintar. Siapa yang akan tertipu oleh cek 100 juta? Bahkan kasir rumah sakit pun tidak bisa tertipu. Seo-churan berpikir perkataan Yi-chan masuk akal juga. Cek senilai 100 juta, siapa yang akan percaya? Itu benar-benar bukan properti yang cocok untuk dipakai menipu. Oke guys, di part ke-48 sampai di sini dulu. Kita lanjut ke part 49. Di part 49 kita lanjut di video berikutnya ya. Oke, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan sungkan untuk like dan jika berkenan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian agar teman kalian juga dapat mengetahui ada hiburan seperti ini. Oke, kita lanjut di video berikutnya.